4 miliar tahun di masa depan, lahirlah seorang pecundang jelek yang kehidupannya sangat menyedihkan. Aji, seorang anak remaja 16 tahun, status jomblo dan juga yatim. Dia hidup seorang diri di sebuah kosan kecil, menghabiskan semua tabungannya untuk kebutuhan sehari-hari. Namun yang paling buruk, dia tidak pernah belajar untuk berbicara dengan seorang gadis. Saat di rumah, ketika dia memasak demi keberlangsungan hidupnya, tiba-tiba ada sebuah portal yang diikuti dengan kemunculan Dewi terpanas yang pernah dia lihat. Aji terdiam dengan mulut terbuka, tidak percaya dengan kenyataan di hadapannya. Dan ketika mie instan itu akan jatuh, Dewi itu seketika berubah ke wujud yang lebih kecil, menghabiskan satu mangkuk mie dan menyisakan untuk orang yang membuatnya. Aji bertanya siapa dia sebenarnya. Si kecil menjawab kalau dia adalah Dora, roh Dewi legendaris yang bisa menghisap semua makanan ke dalam mulutnya dengan kekuatan overpowernya. Aji mencoba menyiram Dora ke toilet kayak tai, tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, Dora tidak bisa disingkirkan. Dia terus kembali lagi dan lagi memberikan penderitaan baru dalam kehidupannya yang sudah menyedihkan. Aji berangkat ke sekolah menggunakan sepeda sekaligus untuk menjauh dari Dewi yang sudah berusia 3 juta tahun itu. Merasa sudah bebas, Dora berteleportasi lalu hinggap di kepalanya, menyebabkan Aji hampir tertabrak mobil. Dora meloncat ke motor yang ada di depannya, mengatakan kalau dia bisa membantu Aji untuk menguasai dunia. Tapi sayangnya, Aji hanya tertarik dengan dunia 2 dimensi. Saat di kelas, ada wajah jelek yang menempel di jendela. Tapi meskipun dia sudah mencoba untuk menutupinya, Dora kembali muncul menunjukkan sebuah kertas kontrak. Aji sudah muak dengan semua omong kosong ini. Jadi dia berteriak memarahi Dora sekaligus mengejutkan semua orang, yang membuat guru itu membalas amarahnya lalu diikuti dengan semua murid yang menertawakan tingkah bodohnya. Aji baru sadar kalau hanya dia yang bisa melihat Dewi kecil itu. Jadi dia memutuskan untuk menyelinap keluar dari kelas ketika Dora tertidur di atas kepala gurunya. Dan saat di luar ada seorang cewek berambut pendek yang telah menunggunya. Karen berjalan mendekati Aji memberikan surat cinta. Ini adalah awal dari perubahan untuk menghilangkan status bujangnya. Namun karena keberadaan dari Dora, nampaknya perubahan itu akan diundur. Aji melemparkan Dora ke tanah lalu berteriak kepadanya agar tidak mengganggunya. Karen pun berlari sambil menangis meninggalkan Aji yang akan menjadi pria jomblo seumur hidupnya. Hingga di sore harinya, Aji membawakan satu kotak makanan kepada Dora sebagai sesajen, lalu bersujud memohon kepadanya untuk meninggalkan dia sendirian. Dora mulai menangis karena roh yang tidak terkait dengan kontrak akan menjadi seperti hantu yang bergentayangan di dunia ini selama ribuan tahun. Jadi sebelum Dora menghilang, dia mengajak Aji untuk berkencan dengannya sebagai permohonan terakhir. Saat itu, Dora memegang tangan kotor Aji untuk memberikan energi sihir kepadanya yang memungkinkan Aji melihat kenyataan di dunia ini. Ternyata bukan hanya manusia, ada banyak roh yang hidup di sekeliling mereka. Namun, manusia tidak bisa melihat, mendengar, dan menyentuh. Hanya orang-orang terpilih yang disebut sebagai summoner. Mereka punya semacam kekuatan magis yang bisa digunakan untuk menghancurkan dunia ataupun menyelamatkannya. Dan Aji bisa menjadi seorang summoner asalkan dia mau bersama dengan Dora. Ketika tangan mereka bersentuhan, muncul energi spiritual yang membentuk segel di sekeliling mereka. Dan setelah kontrak berhasil, Dora kembali ke versi yang lebih kecil, menunjukkan bokongnya kepada Aji yang mudah dikibulin. Dora lalu melompat ke punggung Aji untuk membawa dia terbang bersamanya. Saat itu, Aji baru tahu kalau ada banyak hal indah di dunia ini yang belum dia lihat selain tembok rumahnya. Sebelum akhirnya sadar dalam bahaya karena Dora kehabisan energinya.
Aji pulang dengan tubuh yang penuh tambalan dan harus tidur dalam kegelapan karena lupa bayar listrik. Dora menyuruh dia untuk tenang karena Aji sudah menjadi seorang summoner. Dia lalu memegang tangan Aji untuk membantu dia membangkitkan kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya. Dan terbanglah bola ke langit, meledak menjadi ribuan partikel bercahaya yang menerangi seisi ruangan sekaligus menyembuhkan luka di hidungnya. Aji bertanya dari mana dia berasal. Jadi Dora memutuskan untuk mengungkapkan semuanya. 3 juta tahun di masa lalu terjadi perang dahsyat antara roh dan para Titan yang hampir menghancurkan dunia ini. Dan di tengah peperangan, Dora dirantai di sebuah tempat misterius sendirian selama ribuan tahun. Rasa sakit yang dia alami sampai membakar otaknya membuat dia terjatuh tidak berdaya. Aji menutup tubuh Dora dengan selimut lalu membayangkan kehidupan barunya sebagai seorang summoner tanpa tahu kalau ada seorang gadis misterius serta panas yang tengah memata-matai mereka. Keesokan harinya di sekolah, saat jam pelajaran olahraga, Dora bersantai di pinggir lapangan memamerkan tubuh panasnya. Dia meminta Aji untuk tidak khawatir karena hanya dia yang bisa melihat keberadaannya. Saat itu, layar berita menunjukkan seorang pecundang jelek yang melayang di langit secara misterius. Dan setelah 3 juta tahun terperangkap, Dora ingin merasakan cairan putih lengket di atas tubuhnya. Jadi, Dora meminta Aji untuk mengoleskan sunblock ke punggungnya. Tetapi si Ajinya nggak dengar karena dia asik memutar lagu anime dengan handphonenya. Di saat yang sama, ada tanaman yang mencuri si Dewi Panas menelan dia hidup-hidup. Dora melemparkan botol ke kepala Aji yang baru sadar kalau Dora sedang berada di dalam tanaman itu. Aji pun menyuruhnya untuk mengembalikan Dora kepadanya. Tetapi yang dia dapat malah 2 kacamata. Si tanaman itu pun langsung berlari bersama dengan Dora yang berada di dalam perutnya. Dora tidak bisa menggunakan kekuatannya jika jauh dari tuannya. Hal itu juga menjawab kenapa dia terus menempel kepada Aji. Aji melompat untuk menangkapnya, tetapi tanaman itu membutakan matanya menyebabkan Aji berguling menabrak dinding. Akhirnya si tanaman berhasil melarikan diri ke sebuah festival bersembunyi di antara kerumunan. Ketika Aji mencarinya, dia malah bertemu dengan kakak si Karen yang meminta dia untuk meminta maaf karena sudah berani menolak adik imutnya. Namun si Aji mengatakan kalau dia itu adalah anak haram karena mukanya jauh berbeda dengan adiknya, lalu kabur karena takut dikeroyok. Aji terus berlari menginjak wajah seseorang untuk mencari Dora. Dan ketika Aji menemukan si tanaman, dia langsung menjatuhkannya. Tetapi ternyata itu adalah cewek yang lagi cosplay. Lalu di saat berbicara dengan Dora lewat telepati, dia mendengar suara musik rock. Aji sadar kalau di dekat sini juga ada konser. Namun meskipun sudah berada di tempat yang sama, Aji masih belum bisa menemukan si tanaman karena banyaknya kerumunan. Aji terus berbicara dengan Dora agar dia tidak kehilangan kesadarannya, lalu mengatakan semacam hinaan untuk memancing emosinya. Mendengar hal itu, Dora langsung memukuli organ dalamnya, menghancurkan tempat tai berada, lalu keluar dengan tubuh besarnya, membuat Aji mencapai klimaks karena telah menyaksikan adegan terhebat dalam animasi Cina. Dia lalu memberikan jaketnya kepada Dora sebelum akhirnya melihat seorang cewek panas dengan stocking hitam. Dia adalah Hana, seorang summoner sekaligus majikan dari tumbuhan itu. Dora kemudian terbang ke arahnya untuk membalas perbuatannya. Namun dia tiba-tiba menghilang sebelum Dora menyentuhnya. Aji mencoba untuk menenangkan Dewi kecilnya karena Hana terlihat sangat berbahaya. Dia masih bisa menggunakan energinya meskipun berada dalam jarak yang sangat jauh dengan roh kontraknya. Dora jadi kagum karena ternyata otaknya itu masih bekerja. Di sisi lain, Hana ternyata adalah cucu dari kepala sekolah. Dia mendapat tugas dari kakeknya untuk menguji kemampuan CNC dengan segala cara. Apakah dia akan menjadi summoner yang hebat atau tetap menjadi seorang pecundang? Hana lalu berjalan melewati murid-murid yang terpesona dengan stocking hitamnya. Dia tampaknya tidak haus akan pujian, hanya berjalan menuju kelasnya Aji untuk memberikan sebuah surat kepadanya.
Hana pergi tanpa sepatah kata apapun. Lalu ada seseorang yang merebut surat itu dan mengetahui kalau Hana mengajak Aji untuk bertemu di hutan sepulang sekolah. Murid-murid yang kemarin menertawakannya sekarang menganggap Aji sebagai temannya, berharap bisa mendapat keberuntungan darinya. Lalu terus mengikuti Aji karena ingin tahu apa yang dilakukan oleh Hana di tengah hutan. Dia lalu dimarahi oleh kakaknya si Karen karena telah menolak adiknya sekaligus mencuri gadis pujaannya. Setelah pergi selama berjam-jam, dia akhirnya sampai di hutan. Namun kerumunan itu masih mengikutinya. Di saat itulah muncul tanaman misterius yang menghalangi jalan mereka, membiarkan Aji masuk seorang diri dan mendapati Hana yang tengah menunggunya. Berharap mendengar pernyataan cinta, tetapi malah tembakan bunga yang dia dapat melukai wajahnya hanya dengan tebasan angin. Saat itu, rohnya seketika berubah menjadi sebuah alat penghancur. Tak mau kalah darinya, Dora juga mencari senjata yang bagus. Sementara Aji kewalahan karena terus menghindari serangan musuh. Dora lalu meminta Aji untuk bersabar karena senjatanya akan siap sebentar lagi. Tetapi Hana memanggil akar raksasa dari tanah sebelum akhirnya dia menyerang dengan ribuan bilah tanaman. Aji berusaha menghindari semua serangan meskipun selalu ada benda aneh yang muncul untuk membunuhnya. Ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan Hana yang sebenarnya. Dan kali ini dia akan lebih serius. Dia memanggil roh kontraknya dari tanah dan muncullah pohon besar. Ketika Aji melihat pohon itu, dia baru sadar kalau dia juga memiliki roh, meskipun yang ini tidak berguna. Sebelum terkena serangan, Dora berhasil menghindar dan mulai terbang menjauh dari pohon yang terus mengejarnya. Tetapi dia masih bisa ditangkap juga. Ketika Hana memberikan sinyal agar pohon itu menghabisinya, Aji bergegas untuk melindungi. Hana mengira kalau mereka sudah menang, tetapi di saat itulah muncul lingkaran cahaya yang membelah pohon itu, menunjukkan Aji dengan senjata barunya. Hana kembali memberikan perintah untuk menyerang, namun sekarang Aji tidak sendirian. Dia dibantu oleh Dora yang meminjamkan kekuatan magisnya. Satu pukulan yang membalikkan keadaan. Mereka lalu terbang menghindari setiap serangan musuh sebelum akhirnya mendarat di tangannya. Aji menyalurkan sihir ke kakinya, mulai menyerang dengan kecepatan berbeda, lalu memfokuskan semua energinya dalam satu serangan yang mengakhiri pertarungan ini. Pengalaman memotong selama bertahun-tahun ternyata bisa berguna dalam pertarungan. Sementara itu dari belakang, Hana menghilangkan roh miliknya. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk balas dendam. Namun ketika Dora menyerang, dia dihentikan oleh Aji karena alasan dia menjadi seorang summoner yaitu untuk melindungi semua makhluk hidup, bukan menjadi seorang pembunuh. Terlebih lagi saat ini merekalah yang terpojok. Dengan Aji yang bisa mengendalikan emosinya, dia dinyatakan lolos dalam ujian ini. Berbeda dengan Dora yang gagal total. Di malam harinya, rasa masakan dari Aji membawa kedamaian di antara mereka, sekaligus berhasil menarik perhatian si Hana. Roh tanaman menjelaskan kalau di dunia ini, summoner terbagi ke dalam dua kubu. Ada yang suka membuat kekacauan, dan satunya lagi bertugas melindungi kota seperti Hana. Dan setelah melihat kemampuannya, dia mengajak Aji untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Hana menyumbal mulutnya dengan makanan karena banyak bicara, lalu pergi keluar bersama dengan Aji yang mengikutinya. Aji sadar bahwa ini adalah momen di mana sang MC menggombal, tetapi karena nggak tahu, dia pun menunjukkan keteknya. Hana memberikan sepucuk bunga mawar hitam kepadanya dan berjanji akan selalu mengawasi dia 24 jam tanpa berhenti sedikit pun. Aji awalnya mengira ini sebagai pernyataan cinta, tetapi baru sadar kalau arti dari mawar hitam adalah mendominasi, dan secara tidak langsung dia telah menjadi budak Hana.
Suatu hari ketika di kelas, tiba-tiba ada seekor jerapah yang memasukkan wajahnya ke dalam, diikuti dengan seekor rakun yang mendaratkan bokongnya di wajah seorang gadis. Terjadi kekacauan hebat karena hewan-hewan yang entah muncul dari mana. Aji memeriksa kondisi di luar dan mendapati kota yang juga mengalami kerusuhan. Di lapangan basket, seekor gorila tiba-tiba merebut bola, melewati mereka satu persatu sebelum mencetak poin seperti Michael Jordan. Dora menarik dia untuk pergi dan berkata bahwa dia seharusnya tidak bersembunyi seperti pecundang karena sekarang dia adalah seorang summoner. Menurut berita, katanya binatang-binatang itu kabur dari kebun binatang lalu mengamuk tanpa alasan. Dan saat itu, Aji melihat seorang gadis bertelinga kucing yang berjalan tepat di hadapan hewan-hewan buas. Sebelum dia menjadi mangsa, Aji segera menjauhkan gadis itu dari sana. Namun, meskipun sudah diselamatkan, gadis itu malah ngambek lalu memperhatikan kucing yang menghampirinya. Tapi begitu dia menangkapnya untuk membawa ke tempat yang aman, si kucing malah mencakar wajahnya kembali kepada gadis itu. Bagi Dora, gadis itu terlihat sangat aneh karena bisa menjinakkan binatang-binatang buas seolah mereka adalah temannya. Pada saat yang sama, Hana mendapatkan perintah untuk menyelamatkan kota. Setelah tahu kalau gadis itu merupakan dalangnya, Hana melompat dilanjut dengan serangan kejutan. Dan dengan satu jentikan, sebuah akar tiba-tiba muncul dari tanah menggantung mereka di udara. Hana ingin tahu alasan kenapa dia melepas para hewan. Dia bilang kalau kota ini adalah tanah mereka sebelum manusia merusak dan mengambil semuanya. Gadis itu pun berpindah ke belakang Hana menargetkan titik butanya. Tapi Hana bukanlah summoner pemula. Jadi gadis itu memusatkan energi di tangannya yang menguntungkan dia dalam bertarung jarak dekat. Hana hampir mendapat luka fatal. Namun meskipun kecepatannya meningkat drastis, tetapi Hana masih bisa mengimbanginya. Dora mengeluarkan kedua pisaunya, bertanya siapa yang harus mereka bantu. Apakah si cewek Fury atau si gadis stocking hitam? Hana yang sedari tadi terus menghindar akhirnya terpojok, memaksa dia untuk menggunakan senjata signature-nya. Cambuk tanaman dihempaskan ke arahnya. Itu bukan hanya untuk menyerang, tetapi juga bisa untuk menangkap, membanding gadis itu ke gedung-gedung di sekitarnya. Ini bukanlah akhir, gadis itu masih belum menyerah. Hana mulai mengayunkan cambuknya dengan cepat, tetapi gadis itu menggunakan jurus burung pipit yang memungkinkan dia untuk membaca semua pergerakannya. Dia melompat dari gedung ke gedung, menciptakan sebuah ilusi yang membingungkan Hana dalam sesaat. Dia berubah ke dalam wujud beruang, menyerang Hana dari atas yang dapat menewaskan Hana jikalau itu kena. Sadar keadaannya sudah terpojok, Hana akan menggunakan kartu asnya. Dia memanggil roh kontraknya dan muncullah si Tuan Brokoli. Kedua makhluk itu saling adu jotos dan ketika dia lengah, si pohon memeluknya untuk menghancurkannya dalam kenyamanan. Namun tanpa dia duga, serpihan-serpihan itu berubah menjadi monster lain yang mengepung dia dari segala sisi. Ukuran tubuh yang dia banggakan sekarang menjadi kelemahannya. Dia hanya bisa menjadi samsak yang tidak bisa berbuat apapun ketika serigala itu mulai mencabik-cabik tubuhnya. Luka itu dapat dirasakan oleh pemanggilnya. Jadi Hana segera memperkuat rohnya lalu berputar menghempaskan semua serigala di hadapannya. Sama halnya seperti Hana, kucing itu juga mengalami luka ketika roh-roh itu hancur. Bagian-bagian tersebut muncul kembali menjadi monster ular yang langsung melilit tubuh si pohon menghentikan pergerakannya. Lalu diikuti dengan kehancuran salah satu tangannya. Pertarungan itu telah memunculkan luka di sekujur tubuh Hana. Begitu pula dengan si kucing yang hampir kehilangan kesadarannya. Namun keduanya tidak ingin berhenti sebelum salah satu di antara mereka ada yang tumbang. Aji tahu kalau mereka bisa mati bersama. Sebelum itu, dia memutuskan untuk menghentikan mereka dengan rantai yang menghisap kekuatan. Gadis itu pun mulai kembali ke bentuk furinya dan Aji berjalan ke si kucing yang diketahui sebagai summoner. Sedangkan gadis itu ternyata adalah roh yang mewarisi kesadarannya. Aji tidak tahu kenapa si kucing menyerang manusia, namun saat ini dia akan mengobatinya. Hal ini ternyata telah dialami oleh si kucing. Dulu saat terluka, dia ditemukan oleh Aji yang membawanya untuk mengobati lukanya. Meskipun dia sempat menggigit tangannya, tetapi Aji tetap menyelesaikan perawatannya dan memutuskan untuk memberikan dia nama Miawu.
Dengan memegang sebilah pisau, Dora menyuruh Hana untuk segera pergi dari sini karena sekarang mereka akan berpihak kepada Miyabu. Hana bilang kalau Aji telah memilih teman yang salah dan juga memilih musuh yang salah. Semua hewan yang kabur kini telah ditangkap dan akan dikembalikan ke kebun binatang. Sementara itu, Aji terus mengelus tubuh Miyabu yang entah kenapa rohnya jadi keenakan. Aji bertanya-tanya bagaimana bisa seekor kucing bisa menjadi summoner. Miyabu bilang bahwa setiap hewan bisa menjadi summoner sama seperti manusia dan meyakini kalau kakaknya adalah summoner paling keren di antara semuanya. Tetapi sekarang kakaknya telah pergi meninggalkannya dan Miyabu mencoba untuk mencarinya sampai berakhir ke tempat manusia. Di tengah pencariannya, Miyabu terluka akibat orang-orang dan di saat itulah dia bertemu dengan Aji, satu-satunya manusia yang peduli kepadanya. Miyabu yang sudah putus asa memutuskan untuk membebaskan semua hewan dari kebun binatang dengan harapan bisa menarik perhatian kakaknya. Tetapi usahanya itu sama sekali tidak berguna. Sementara itu, ada seekor gagak yang tengah mengamati mereka dari luar, lalu bergabung dengan ratusan gagak lain memperlihatkan sosok dari kakak Miyabu. Beberapa hari kemudian, ketika Aji hendak berbelanja, dia malah menemukan sekelompok alien jelek yang tengah menunggunya. Ternyata alien itu adalah bawahan dari kakeknya Hana yang membawa Aji secara paksa karena dia ingin bertemu dengannya. Mereka pun pergi dengan helikopter sebelum akhirnya sampai di kediaman kakeknya yang terlihat sangat megah. Namun setibanya di sana, dia malah disambut dengan tatapan sinis dari Hana yang masih marah karena kemarin Aji tidak menolongnya. Tidak hanya alien, di sana juga ada banyak roh yang mengurus rumah ini. Lalu ketika di dalam, mereka melihat sebuah patung malaikat. Patung itu katanya merupakan sosok pemimpin para summoner pelindung. Aji tidak peduli dengan patung bodoh itu. Namun di saat dia melewatinya, Aji mendengar suara samar ibunya dari arah patung itu. Di alam bawah sadarnya, Aji melihat ibunya yang sedang memanggilnya dari kejauhan. Namun ketika dia hendak menemuinya, dia disadarkan oleh Dora. Lalu mereka pun sampai di ruangan kakeknya Hana yang bernama Harun. Harun kemudian menunjukkan sebuah kristal yang menjadi sumber kekuatan para summoner. Karena hal ini, dulu summoner berperang dengan satu sama lain memperebutkan kristal tersebut. Di saat itulah summoner terbagi menjadi dua kubu. Mereka yang ingin menguasai dunia dan summoner yang bertugas sebaliknya. Harun ingin tahu kelompok mana yang akan dipilih oleh Aji, tapi dipotong dengan Dora yang memilih menjadi Avenger dan Miyabu ingin menjadi Super Cat. Aji menghentikan mulut mereka yang tidak berguna karena ini adalah animasi Cina dengan budget minimum. Harun juga mengenal kedua orang tuanya Aji. Mereka telah membuang Aji ketika berumur 5 tahun lalu menghilang tanpa kabar, memaksa Aji untuk menjalani hidupnya sendirian. Dia bersekolah dan bekerja di dua tempat sekaligus. Bahkan rambut Aji yang tadinya berwarna emas dia rubah untuk menyembunyikan identitas aslinya. Dan alasan kenapa Aji menjadi seorang summoner bukanlah sekedar kebetulan. Dora menggeledah dompet milik Aji lalu menemukan foto masa kecilnya, momen ketika dia masih bersama dengan kedua orang tuanya. Di saat yang sama, tiba-tiba ada sebuah bola raksasa yang jatuh menghancurkan mansion megah itu. Harun bereaksi dengan cepat. Dia berbalik memukulnya dengan kekuatan penuh, menyebabkan guncangan hebat di sekitarnya. Seorang pria muncul di balik gumpalan asap. Dia adalah seorang summoner yang mengincar kekuatannya Harun. Harun tidak akan menyerahkan diri begitu saja. Berbeda dengan kebanyakan summoner, Harun bisa menggunakan berbagai elemen yang sangat menguntungkan dirinya ketika berhadapan satu lawan satu. Pria itu sudah tahu kalau dia tidak akan mudah mengalahkan Harun. Jadi dia datang dengan penuh persiapan, melepaskan semua kekuatan dahsyatnya, menimbulkan gelombang besar. Saat ini pria itu berada dalam level yang berbahaya. Jadi Harun menyuruh mereka untuk kabur dari sini. Si penghancur tidak akan membiarkannya. Dia melompat memberikan serangan kejutan yang mengempaskan mereka. Hana dengan sigap memanggil akar tumbuhan sebelum mereka mati
terjatuh. Tapi ternyata tidak hanya satu orang, ada 5 summoner yang mengepung mereka. Seorang wanita bersenjata menghabisi semua roh yang dia lihat, lalu menjilat pistolnya dengan penuh hasrat. Hana harus segera mengalahkannya. Jadi dia menyerang lebih awal, menyebabnya di antara tanaman. Tapi wanita itu masih bisa menyerangnya yang hampir mengenai wajah cantiknya. Sementara itu, Miawu melihat saudara laki-lakinya dari kejauhan yang dikepung sekelompok alien yang mencoba mengakhirinya. Tetapi dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka dalam sekejap. Si kucing berjalan mendekat, bertanya alasan kenapa kakaknya meninggalkannya. Namun yang dia dapat bukan jawaban, tetapi serangan yang melubangi kepalanya. Aji mulai menyerang pria itu dari belakang dengan pedang yang siap menebas kepalanya. Tetapi sosok misterius tiba-tiba muncul mengacaukan pikirannya, mengirim dia ke tempat yang aneh dengan tubuhnya yang masih kecil. Saat itu ibunya muncul memeluk dirinya. Namun ilusi itu seketika hancur, menunjukkan kenyataan bahwa sebenarnya dia sedang dipegang oleh iblis. Di sisi lain, Harun terus menendang bokong si penghancur, memukulinya tanpa henti, menjadikan bola yang tidak berguna sebelum menjatuhkan pria itu ke tanah. Dalam sesaat, Harun muncul kembali di hadapannya, memaksa dia untuk memberitahu di mana pemimpin mereka berada. Hana menyadari kakeknya telah mengambil alih pertempuran. Dia pun memanggil pohon monster yang menyerang wanita itu dari bawah, tapi dia masih bisa lolos. Di saat itulah muncul bayangan misterius di belakangnya menelan si pohon sebelum menghancurkannya, meninggalkan luka fatal yang Hana rasakan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh seorang gadis untuk melumpuhkannya. Harun mendengar jeritan itu, jadi dia melepas sihir penyembuh kepada Hana yang berhasil menutup lukanya sebelum nyawanya melayang. Namun karena hal inilah Harun memiliki banyak celah. Ketika si penghancur menyerangnya, Harun membukukannya dengan sebelah tangan. Di saat itulah summoner lain tiba-tiba muncul dari arah belakang melancarkan serangan yang dapat menembus tubuhnya, diikuti dengan seorang wanita yang membuat lubang di kepalanya. Ingatan tentang Hana mulai muncul di kepalanya, sekaligus membangkitkan kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Roh legendaris muncul menunjukkan siapa yang berkuasa. Kekuatannya sangat tidak normal. Hanya dalam satu serangan bisa mengakibatkan kerusakan yang sangat parah, merubah Google Maps. Sekarang tidak ada yang dapat mengalahkan Harun sebelum munculnya seorang pria yang memanggil sosok malaikat maut. Dia menghisap roh itu tanpa tersisa, lalu menarik jiwanya Harun, merubahnya menjadi kekuatan milik dirinya. Dengan tujuannya yang telah tercapai, mereka memutuskan untuk kembali meninggalkan kehancuran besar yang melubangi mansion megah itu.